Alright, here we go. Halo guys, ketemu lagi bersama saya Antik Prasetyo. Dan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mengimport 3D model ke dalam Unity. Kasusnya sih di sini mengimport model yang diekspor dari Blender ya. Model 3D itu ya adalah gambar visual tapi berbentuk 3D. Nah, di dalam model 3D ini dia ada beberapa aset ya yang berhubungan, ada dependensinya. Yang pertama yaitu ada tekstur, yang kedua yaitu ada mesh. Tekstur itu adalah gambar dua dimensi yang akan ditempelkan ke dalam mesh yang berbentuk tiga dimensi. Mesh itu adalah a bunch of triangles. Dia kumpulan daripada triangles, yang mana triangles itu adalah kumpulan daripada face, yang mana dia adalah kumpulan daripada vertex atau vertex dan juga edges seperti itu. Ini contoh 3D model yang pernah saya buat, architectural visualization. Nah, ini bisa diimport ke dalam Unity, tapi saya tidak akan mengimport model ini. Kita akan membuat modelnya dari awal. Kita tahu bagaimana cara mengkonfigurasinya yang benar. Oke, mari kita langsung saja buka Blender untuk membuat quick model. Oke, pertama-tama kita bahas dulu struktur foldernya. Struktur folder yang saya gunakan biasanya sih digabungkan dalam satu folder ya. Ini project folder saya agar tertata rapi ya. Ini juga ada folder dalam lagi. Kemudian saya akan menyimpannya di chat. Saya tadi udah bikin folder namanya YouTube, nah ya dia. Jadi pertama saya bikin dulu satu folder untuk menyimpan project Blender saya. Saya bikin folder baru lagi di sini. Saya namain textures. Kemudian saya pindahkan semua tekstur saya ke dalam folder tekstur tersebut agar saya mudah mencarinya. Kemudian saya save terlebih dahulu file model saya ini ke dalam folder tadi. Oke. Saya kasih nama agar lebih masuk akal. Ini saya namain quick model. Oke, kita save blend. Kemudian kalian pasti akan mendapatkan model kalian sudah ada di folder yang telah kalian buat tadi, yaitu di folder YouTube. Kita lihat di Explorer di Windows. Oke, kita langsung saja bikin quick modelnya. Saya tidak akan banyak basi-basi lagi. Saya tidak akan membahas bagaimana cara bikin model di Blendernya ya, tapi saya belajar cara mengorganisirnya dan juga cara import. Oke. Oke, gini aja udah cukup. Kemudian saya akan membutuhkan sebuah lagi ya, tekstur di sini ada 3 ya, pintu. Kita makan pintu sederhana aja. Salah. Jangan buat pintu di sini deh. Kita bikin pintu dari depan. Oke, dari sini. Oke, ini dia model. Tinggal kita tekstur dulu. Saya akan menggunakan multiple tekstur di dalam satu model dan juga multiple material. Tapi itu di Unity bakalan work ya. Multiple material di dalam satu mesh. Oke. Kalau saya ingin mentekstur bagian atas atapnya dulu, jadi saya ini kita merge center dulu.
Hit center. Kemudian mari kita mulai unwrapping. Kita select dulu satu persatu. Dan di dalam shading unwrap kita buka dulu UV image editornya. Kita open teksturnya, genteng, oke. Kita ubah ke texture mode. Wow, beautiful, like an ocean. Ini rotate sebanyak 45 derajat. Oh bukan, rotate 35. I don't know how exactly it is. R38. Oke, itu masuk akal. Kemudian kita unwrap juga yang lainnya, jangan lupa. Wow, asli. Unwrap juga yang satu ini, jangan lupa. Oh, balik. SY-1. Ya, benar, ini benar. Yang ini kebalik nggak? Kebalik ya. Oke, ini. Yang satu lagi. Kita unwrap. Kita assign material teksturnya. Kemudian beres untuk tekstur. Oh, kebalik. Kalau kebalik. SY-1. Oke. Tinggal kita bikin tekstur untuk tembok di sini. Pertama saya pengen bikin UV unwrapping dulu. Oh, maksud saya same agar nantinya dia ditandai ininya. Oh, saya ingin kita bongkar ini, kita tandai sebelah sini. Kita tidak akan memerlukan di bagian bawah sini, jadi buang aja, itu percuma itu. Jangan boros. Oke, ini dia. Kita maksim agar nantinya dia terpotong head yang di sini. Kemudian juga kita maksim di sebelah sini. Kita ubah ke edge mode, edge selection mode. Kita maksim di sebelah sini, sini, dan juga sini, dan juga sini. Kemudian kita maksim. Setelah itu, boom, beres. Tinggal kita select. Gunakan border selection, gunakan face selection. Kemudian kita unwrap. Ya, sebenarnya saya tidak membutuhkan yang ini dulu nih, oke? Kita unwrap ulang. Boom, bam, 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 bam. Oh, kita buka lagi tekstur kita, yaitu tekstur tembok. Kita rotate 90 derajat. Boom. Oh saya lupa, bagian atasnya nggak kena. Oke, kita ambil dulu bagian atasnya. Saya lupa tadi. Unwrap ulang. Oke, jika kalian lihat di sini ini pasti bakal kayak gini karena tadi ada distortion di dalam meshnya itu. Jadi kita caranya untuk mengakalin ini agar dia kembali ke normal. Ini aja nih. Kita select yang sebelah sini. SY0. Kita ke atas. Ini juga. SY0. 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 SY0.
yang terakhir SY0, dan kemudian untuk yang vertikalnya XX0, SX0. Mungkin kalian bisa bikin script, Python script untuk bikin plugin sendiri agar ngelakuin kayak gini biar nggak manual lagi nih. SX0. Oops. Oh ya, ini kalau XX0. What the heck? XX0. SX0. Oops, dulu ya, dua. SX0. Saya lupa nggak pakai screencast ini di dalam blendernya. SX0. Oops. Ya cukup quick gitu. Ini kita baru apply lagi tekstur tembok kita. Wow, ada distortion di sini. Ya oke lah, secara cukup segitu aja. Tinggal tekstur pintunya. Kita buka dulu. Jadi kita open teksturnya. Ya udah gini aja. Kita set. Kemudian kita ekspor ke. Sekarang bagian ke importingnya ya. Saya tidak akan mengimport file Blender. Saya ingin mengimport file VBX. Normally, biasanya VBX itu digunakan untuk ketika gamenya itu, ketika modelnya itu sudah selesai benar-benar. Dengan model itu untuk work in progress. Untuk suatu ketika bisa edit lagi. Unity itu support beberapa file selain VBX, itu ada .blend file, ada 3ds dan yang lainnya lah. Kecuali tapi untuk yang .blend ini dan juga mungkin .3ds, .maya, .lainnya itu harus ada softwarenya terinstall di komputer kalian agar bisa mengimport file tipe seperti itu. Oke, sekarang saya mendapatkan file saya dari sebelah sini, tinggal kita import saja ke Unity. Saya buat folder my model. Kemudian saya import terlebih dahulu teksturnya. Oke, setelah itu kita import modelnya. Dalam baru. Oh ya, saya lupa untuk materialnya belum di assign. Jadi mari kita assign terlebih dahulu materialnya. Kita select pertama face satu per satu, shift G, kemudian pilih image untuk mengselect similar dengan image-nya. Kemudian kita buat materialnya di sini tembok. Kemudian kita ubah di sini image or movie. Kemudian pilih di sini temboknya apa tadi, tembok. Kemudian pilih koordinatnya menjadi UV.
Kemudian untuk yang sini satu ini kita buat juga new. Nah, itu pintu, kemudian balik ke tekstur, pilih new pintu, tipenya image or movie, image-nya yaitu pintu, tekstur koordinatnya itu UV, dan shift G selection layer image, kemudian kembali ke material, kita tambahkan lagi di sini. Kemudian di sini kita klik new lagi, pilih di sini genting, kemudian kembali ke tekstur, tipe yaitu image or movie, kemudian image-nya yaitu kita pilih genteng, kemudian koordinatnya UV, kemudian jika kalian merendernya pastikan warnanya atau teksturnya terapply ya. Gelap banget ini karena ada ini. Berbang. Nah, kayak ini dia. Ini hasil renderan kita. Teksturnya cuma ada satu. Nah, kita belum mengapply materialnya. Jadi kalau kita import ke Unity barusan tadi import ke Unity, nanti kelihatannya bakal kayak gini. Bakal cuma satu tekstur dalam satu mesh. Kita kembalikan. Ya, ntar aja. Kemudian tinggal kita tadi sampai mana? Oh ya, kita belum apply teksturnya, materialnya. Oke. Kembali ke tab material, kemudian kita select shift G, pilih image, kemudian pilih assign untuk tekstur tembok, di sini pilih pintu, kemudian assign, di sini pilih shift G lagi, kemudian pilih genteng, klik assign, kemudian kita render, boom, berbang. Dia sekarang sudah terapply dengan bagus sekali. Sekarang tinggal kita export kembali modelnya, klik export, yang di Unity bisa kita delete sekarang, kita tidak membutuhkannya lagi, delete. Oke, sekarang kita sudah mendapatkan model kita diimport, dan kalau kita lihat di sini di inspector, kalian bisa melihat model kalian dan juga dengan tekstur dan juga materialnya. Saat kalian mengimport sebuah model dan di dalam folder root model tersebut belum ada folder bernama material, maka folder material akan dibuat secara otomatis, dan juga material kalian akan dibuat secara otomatis. Unity akan mencoba mencari tekstur yang dimiliki oleh model tersebut secara otomatis intinya. Jadi ada beberapa cara dalam mencari tekstur oleh Unity ini. Bisa dilihat di dokumentasi Unity-nya aja. Di klik help, kemudian pilih Unity manual. Nah, kalau kalian lihat di sini di model, di import settingnya, jadi kan ada deh material sourcing-nya nih. Berdasarkan apa? Cursive up, local material folder, atau project Y, atau terserah kalian. Material naming-nya berdasarkan apa di situ. Oke. Kita langsung saja di sini. Kita import, maksud saya letakkan model kita di dari scan. Kalau kalian lihat sekarang, itu tekstur kalian kena distort, ya, distorsi. Karena kenapa? Karena ini adalah project game 2 dimensi. Saat kita mengimport sebuah tekstur, dia otomatis teksturnya itu menjadi sprite. Kalau kita cek di sini, jadi kita select semua tekstur, kemudian kita pilih tekstur type-nya ke tekstur, kita klik apply, kemudian ya dia masih terdistort karena warp mode-nya itu masih ke clamp. Kita ubah dia ke repeat agar teksturnya dia terrepeat, terulang-ulang terus menerus. Walaupun kita kalau kita lihat tadi walaupun UV map kita itu udah terlalu jauh, udah lewat daripada tekstur yang seperti ini. Ini kan dia UV map-nya lewat daripada size daripada tekstur tersebut ya. Oke, kembali ke Unity. Jadi di sini kita dari clamp ubah ke repeat, klik apply. Sekarang kalian bisa melihat tekstur kalian terapply dengan sangat rapi sekali, tidak pusing, sangat mudah, dan sangat
Keren. Tinggal kalian lakukan sesuka hati kalian, mau ngapain, mau import model apa adalah. Oke. Kalau masih punya pertanyaan tentang tutorial ini atau tentang tutorial yang lainnya, mau request, silahkan kalian tinggalkan request kalian, pertanyaan kalian di kotak komentar di bawah video ini. Itu pasti ada di situ kotak komentar di bawah. Silahkan gunakan itu. Kalau nggak ada, selamat. Berarti Anda telah mendownload video saya. Oke? Dan sampai jumpa di tutorial berikutnya.